Izin Buya menanyakan yang selama ini terlintas di pikiran saya mengenai cerita-cerita dan doktrin para habib yang dianggap kurafat dan tidak sesuai dengan akal. Mohon pencerahannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habaib di dalam pertanyaan, habaib membawa cerita khurafat, mungkin begitu. Gimana kita menanggapinya, mungkin begitu. Kita akan bicara begini. Alhamdulillah kami belajar dari para habaib. Belajar dari para kiai juga. Belajar dari habaib, belajar dari para kiai. Dari para masyayikh. Tentunya ya masyayikh adalah ahli ilmu, habaib yang ahli ilmu. Kan begitu. Kemudian, setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang salah selagi bukan Nabi. Apakah di kalangan ulama, para kiai, atau dari para habaib. Namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran, dan seterusnya. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati pun Anda tidak punya guru. Akan tapi kita perlu belajar dari orang yang secara global ada manhaj yang benar. Silsilah ilmu sambung kepada akidah yang benar sudah. Kalau ternyata ada, misalnya di antara para imam sendiri pun di antara mereka saling kritik. Saling kritik. Jadi antara para imam itu udah saling kritik, tapi kritik mereka kritik beradab. Bahkan kadang menafikan keilmiahannya ulama yang sebelumnya. Dan itu sudah biasa, tapi tidak menjadi fitnah. Nah sekarang ini yang menjadi masalah, ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia, kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok, kita cari jeleknya, lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia, kecuali kita cari jeleknya, kita angkat. Mungkin kalau kita di tatanan kehidupan, misalnya, kita pergi ke instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan, atau apa. Kita cari polisi yang jelek. Lalu kita katakan, polisi gak benar. Nah ini kan saya curang. Kita nggak jujur dalam hal ini. Atau, wah, ketemu Gus. Ada satu Gus yang salah. Langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah, kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar, lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah, kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya? Gus itu anaknya Kiai kalau di Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar, lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas hati-hati, jangan dengan dua pesantren. Gus-Gusnya nggak benar. Loh, saya fitnah, ngapain? Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar, lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau ada, sampaikan pada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan. Hanya ada 5 pondok yang nggak benar langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga.
Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada Habib ini, loh itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Sama, saya tidak ngambil Gus sama Kiai itu yang nggak benar, ya jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan Karangkowagis. Anda mengambil kejelekan omongan dari Habaib, lalu Anda ingin merendahkan Habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Alhamdulillah, tahadduts bin nikmah. Saya belajar dari kiai-kiai. Dan betul mereka ulama. Hebat. Saya belajar dari para habaib yang ulama. Hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Dengan ulama, para kiai, dan habaib. Muncul orang akhir zaman yang mencoba. Nanti akan muncul kebalikannya. Coba akan dibalik lagi. Nanti ada orang yang memihak kepada habaib mungkin bukan dari orang-orang bijak. Dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai. Nah ini kan jelek, sisi jelek juga. Sehingga kiai jelek 1, 2 dipukul rata. Wah Gus-Gus jelek semuanya. Juga agak benar. Hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana. Saya belajar habaib. Saya membaca buku para habaib, para ulama. Ada di antara mereka memang, jangankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah, pemikiran fikih. Itu belajar. Kan mereka ijtihad para manusia-manusia cerdas, ya, manusia-manusia hebat, tentu ada kesalahan. Kesalahan pun kadang menurut ulama ini, menurut yang lain dianggap benar. Kalau terjadi khurafat, bab akidah hari ini, khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok. Kita juga tahu. Kita belajar dengan beliau-beliau. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Mengambil potret Gus-Gus yang nggak benar, lalu untuk merendahkan para Gus-Gus anak-anak kiai. Ya ini kan fitnah. Kita menemukan Gus-Gus hebat juga banyak kok. Tapi kenapa kok ada upaya untuk menanamkan kebencian kepada para Gus-Gus anak kiai? Ada apa? Memang ada Gus-Gus anak kiai nggak pernah belajar, ada. Hanya menempeng nama bapaknya, ada, nggak belajar. Bukan itu suri toladannya. Gus-Gus anak kiai yang belajar begitu. Apakah gara-gara ada Gus yang nggak belajar, perilakunya nggak benar, lalu dasar kiai nanti penerusnya adalah Gus-Gus begitu. Nah ini kita fitnah. Gus yang belajar kenceng juga ada kok. Di usia muda menghafal Quran, tawadhu. Nah, ada banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Sama di kalangan habaib pun juga demikian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus juga yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan. Penfitnah dia. Membuat kerusakan di muka bumi. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak, orang yang suka mengangkat begini. Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Wong gurunya manusia. Memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia punya kesalahan. Apakah dia Nabi? Dia juga punya kesalahan. Apakah Nabi mengajarkan yang demikian? Ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru. Yuk kita belajar adab. Belajar tata krama. Umat Islam jangan jadi bahan tontonan. Orang di luar Islam ribet urusan hal-hal yang sungguh dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang menggugah ketentraman menjadi sebuah permusuhan. Menjadikan ketentraman jadi permusuhan. Akhirnya permusuhan. Apa yang Anda inginkan, hei hamba Allah, yang mungkin Anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya, Anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu. Anda menfitnah kiai, menfitnah habaib. Sehingga mengajarkan permusuhan, sehingga nanti pendukung-pendukungnya pun juga berkembang. Dan pendukungnya orang alim, orang tidak alim. Yang kelompok tertentu, kelompok mungkin yang anti habaib dia. Kelompok habaib akhirnya anti ulama. Ini kan na'udzubillah. Sementara yang kita temukan ulama dengan habaib adalah bersatu. Enggak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan. Dari mana permusuhan? Kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama. Para kiai. Bahkan bukan sampai di situ kami mengambil. Saya wadai ilmunya kiai dan ilmunya habaib. Enggak ada masalah. Kenapa? Saya tidak merasa malu mengatakan saya belajar dari para habaib. Saya belajar dari para kiai.
Kalau saya salah pemikiran saya, tentu waktu saya ngantuk dan sebagainya. Jangan dihubung-hubungkan dengan yang lainnya. Cuman saya sedih dengan manusia yang ingin mengangkat sesuatu untuk menanamkan kebencian. Bukankah Nabi mengajarkan cinta? Apa yang Anda inginkan? Ustadz viral? Atau syaitan viral? Momen nih saya harus, Allah Allah. Saya pun juga tidak boleh masuk suudon di sini. Maksudnya segala bertanya, apa yang Anda inginkan? Pengen dianggap orang paling hebat? Mengkritiki pesantren, mengkritiki ulama, lalu satu sisi mengkritiki habaib dan sebagainya. Hidup itu untuk menjadikan dunia ini baik. Bukan untuk menghancurkan. Ini harapan, ini kepada semua. Mungkin ada di antara kalangan habaib yang mungkin ada sedikit maaf, atau mungkin keluar dari jalur. Tinggal ayo kita ajak diskusi masuk ke jalur yang benar. Mereka manusia tentu ada pemikiran yang wajar. Di karangan para kiai juga ada itu. Yang nggak boleh adalah untuk mengambil sisi negatif, untuk diangkat, untuk menjadikan sebab permusuhan. Berarti Anda menginginkan Gus ini adalah maksum, Gus-Gus itu maksum, nggak boleh salah, atau Anda menginginkan habaib maksum, nggak bisa salah. Anda itu punya akidah apa? Kok Anda seperti itu? Anda bisa. Kami belajar dari para habaib dan para ulama. Dan Anda melihat hasilnya. Yang kami sampaikan, apakah ada khurafat di sini? Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau ada, sampaikan kepada kami akan berubah kalau itu salah. Justru kami senang kalau dapat ilmu baru. Kritik bagi kami adalah ilmu baru. Tapi fitnah adalah neraka yang disodorkan. Kami tidak mau ikut-ikut. Kami cinta para kiai. Cinta para gus-gus yang mereka anak-anak kiai yang hebat. Cinta para habaib. Mereka adalah juga, di antara mereka banyak ulama-ulama. Tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai. Atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah. Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur. Wah, ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak gus yang kelantur. Anda ini penfitnah besar. Siapa namamu? Anda ini mau apa? Hei hamba Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah. Jauhkan dari fitnah dan memfitnah. Kepada mohon maaf, mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah, kami mohon maaf. Dan para gus-gus kiai mungkin ada yang tersinggung dengan kalimat kami mencintai Anda. Harapan kami adalah bertemu di dunia dengan cinta, selesai konflik, biarpun Anda dalam saya salah, Anda salah, misalnya, ayo kita berdamai. Setelah itu bertemu kembali di surga. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab.